Menarik sekali di dalam memperbaiki hubungan yang kita sampaikan pada minggu pertama, kedua tadi. Bagaimana kalau Allah memberikan kurban, itu harus beres dulu dengan siapa saja. Dengan semua orang. Sebab kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan yang menarik sekali dalam hubungan kakak adik. Yang pertama itu tentu saja Kain dan Abel. Bagaimana karena dengki, iri hati dia bunuh adiknya. Lalu kemudian kita lihat tentang episode daripada Yakub dan Esau. Karena kita tahu bagaimana Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa dia yang akan jadi penerus, bahkan dia jadi putra sulung. Dia tidak perlu mesti nipu. Dia menipu kakaknya, dia manipulatif banget ini. Yakub artinya penipu, heel grabber. Waktu lahir, mereka ini kembar. Saya percaya juga Kain Abel itu juga kembar, saudaraku. Tapi itu tidak jamin yaitu harmoni. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berfirman, akulah Allah yang di battle itu. Dia punya encounter pertama dengan Tuhan secara pribadi waktu dia tertidur di Bethel. Dan dia melihat stairway from heaven to earth. Dan dia lihat malaikat-malaikat dan ada Tuhan bertakhta. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan berkata, di mana engkau mengurapi tugu? Jadi ada bagiannya. Mengurapi di situ consecrate. Dia mewakili tugu itu, batu yang di mana tidur, itu mewakili dirinya, diurapi. Di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Itu sangat menakutkan Yakub. Because time doesn't heal. Banyak orang berkata, time will heal, biarin aja nanti beres sendiri. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata, kamu mau lebih ku berkati, bereskan dengan kakakmu. Dan tentu saja dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi di sungai Yabok, ketika semua sudah berangkat, maka Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Tuhan yang dia lihat, yang disembah itu bergumul dengan dia. Saudara, kalau di tepi sungai bergumulnya mana? Saudaraku, di tepi sungai, ya lumpur, saudara. Dan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa engkau menanyakan namaku, kata Tuhan. Seringkali ditanya juga oleh orang tua daripada Simpson, bukankah namaku ajaib? Dan Yesaya pasal 9 mengatakan, His name is wonderful. Kristus, siapa namamu? Dia ditanya. Ya, ini permulaan kalau orang bertobat itu adalah ngaku saya Yakub, artinya penipu. Namanya Tisani, saudaraku, tipu sana tipu sini. Dia tipu kakaknya. Waktu tanya bapaknya, yaitu Ishak, siapa engkau? Aku putra sulungmu Esau. Sekarang saudaraku dia ngaku akulah Yakub. Dan kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel. Prince with God. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia engkau menang. Ya tidak mungkin toh bisa menang dengan Tuhan. Tapi bukankah seperti Anda pernah bergumul dengan, ya bermain-main dengan anak Anda waktu masih kecil. Anda pura-pura kalah, Anda turun dalam derajatnya dia. That's why he's our father. Dan dia pukul pangkal pahanya. Ketika pukul pangkal paha itu adalah kekuatan. Kalau pangkal paha tidak bisa, kamu tidak bisa berperang, tidak bisa bergulat, tidak bisa judo atau apapun. Tetapi dia pegang, yaitu malaikat Tuhan, berkati aku. Ya, dia diganti namanya Israel. Jadi saya berdoa setiap warga negara yang mendengarkan ini, ada hal yang saudara harus bereskan. Kembali ke sanak saudaramu. Dan saudara, cerita selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan, yaitu bagaimana Esau dengan dia berpeluk-pelukan. Saudara, bukan waktu yang menyembuhkan Esau, Tuhan yang menjamah dia. Kiranya Tuhan memberikan rekonsiliasi in your family, dan hubunganmu dengan dulu teman baik bisa jadi musuh. Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan hubungan kita dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh berkumpul dalam rumah Tuhan dan menikmati kebaikannya. Saudara-saudara, selamat tahun baru juga Pak Gembala, Pak Zuki dan keluarga. Saudara-saudara sekalian, ya kiranya semua yang baru akan datang kecuali suami dan istri baru ya. Ya, semua yang baru yang dari Tuhan yang fresh kepada jiwa kita akan dikaruniakan kepada kita sekalian. Nah, pada tahun ini saya ingin memulai tahun ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran ini. Sebenarnya judulnya adalah The Heaven's Idol
ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada di TV-TV kita itu Indonesian Idol ya. Lalu kita tahu bahwa itu ada Malaysian Idol, Singaporean Idol, Australian Idol, American Idol gitu loh. Semua idol ya. Nah, lalu kita mau renungkan The Heavens Idol. Karena saya pikir bagus ya kalau kita anak-anak Tuhan itu menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan. Tuhan adalah idola kita, itu saya kira bagus. Tetapi saya kira jauh lebih hebat kalau kita ternyata diidolakan Tuhan. Maksudnya kalau ada orang datang kepada Tuhan, aku bangga sama itu, sama anakku itu. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita membanggakan Tuhan kan memang Tuhan luar biasa segala sesuatunya. Tapi kalau Tuhan, aku bangga dengan anakku yang itu. Saya kira itu perlu kita kejar dalam kehidupan kita. Nah, ada satu masa di dalam satu kisah dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus itu dibuat menjadi heran atau kagum dengan seseorang. Dan itu yang akan kita pelajari orang tersebut. Saya bertanya, is it you? Apakah kita adalah orang itu? Moga-moga kita adalah orang itu. Ceritanya ada dalam kitab Matius pasal yang ke-8. Mari kita akan coba perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya baca buat kita. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang cukup besar pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus paling sering pergi ke Kapernaum ya. Seperti akhirnya Kapernaum itu seperti menjadi kotanya Tuhan Yesus gitu. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lalu, next. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja apa saudara? Sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Lalu, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Ini yang saya katakan tadi, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa saudara? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel yang notabene adalah umat Allah. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga nanti, sedangkan anak-anak kerajaan itu, umatku ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Saudara-saudara, ini cerita luar biasa, tapi menurut saya andai kata kita ada di situ sebagai murid Tuhan atau umat Tuhan, saya kira kita mesti tersentak. Tersentak dengan kata-kata Tuhan Yesus ini. Nanti pada akhir zaman, orang-orang dari barat, dari timur, notabene berarti ini bukan umat Allah sekarang, akan bersama-sama duduk makan di kerajaan Allah bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara umatku, waktu itu adalah orang Israel, kalau sekarang misalnya, umatku orang Kristen akan tercampak ke dalam, wow, itu buat saya satu pusat perhatian yang harus kita perhatikan betul. Kalau begitu berarti tidak cukup jadi Kristen. Tidak cukup menjadi umat Tuhan. Kalau gitu apa sih sebenarnya? Nah, nanti kita akan lihat bahwa ternyata siapa yang dikagumi Tuhan tadi? Perwira itu. Perwira yang hambanya sakit, itu dikagumi Tuhan, yang Tuhan heran itu. Kok bisa ya dia itu? Kenapa Tuhan heran? Nah, kalau kita nggak ingat latar belakangnya waktu itu, maka kita agak kacau. Kenapa perwira itu dikagumi Tuhan? Karena kita tahu lah, pada zaman itu kan Romawi itu kan sedang menjadi negara adikuasa yang meluaskan jajahannya kemana-mana, termasuk ke tanah Palestina. Sehingga perwira ini
bukan orang Yahudi. Perwira ini adalah orang Romawi, orang Eropa sana. Sedang bertugas di kawasan Palestina. Jadi dia bukan umat Allah. Pada abad pertama, orang Romawi berarti penyembah berhala. Sekarang Roma atau Itali atau Vatikan menjadi pusat agama Kristen atau Katolik. Tetapi pada abad pertama mereka penyembah berhala-berhalanya banyak sekali. Jadi tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Yesus. Tapi menariknya Tuhan Yesus, komplimen Tuhan Yesus, puji orang ini. Lalu dia menjadi wakil representatif dari orang-orang yang bukan umat Allah, yang nanti kata Tuhan akan ada bersama-sama di surga dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara orang-orang Yahudi yang umat Allah akan ada di neraka gitu. Loh, kalau sudah begitu, seandainya zaman perjanjian lama, kita akan diberi pilihan, mau jadi umat Allah atau jadi orang seperti ini. Kalau sekarang zaman perjanjian baru Tuhan Yesus seandainya berkata seperti itu, berarti persoalannya kita mau jadi Kristen atau jadi orang seperti ini. Yang bukan Kristen sebenarnya waktu itu, boleh dibilang. Tapi dia justru bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sebaliknya katanya orang-orang Kristen akan masuk ke neraka. Gitu. Kan ini langsung menusuk ke ulu hati kita. Jadi dengan kata lain berarti kita diminta untuk belajar terhadap orang ini. Sebenarnya siapa sih dan apa sih yang istimewa dari orang ini? Nah dari kata-kata Tuhan Yesus tadi dikatakan yang membuat Tuhan heran untuk kagum itu karena iman. Iman yang ada di orang ini. Iman macam apa yang ada? Lalu katakan Yesus kemudian menyembuhkan ya. Dia kata, pulanglah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi iman percayanya orang ini kepada Yesus, itu menurut saya, itu yang patut kita cek. Apakah kita memang sebenarnya juga punya iman percaya seperti orang ini atau tidak. Boleh saya katakan kalau begitu, orang ini berarti dikagumi Yesus karena dia punya iman yang sejati. Gitu. Udah ya? Dengan kata lain bisa jadi kita punya iman tapi imannya enggak sejati. Imannya enggak benar, imannya enggak yang seperti yang Tuhan mau gitu. Sehingga akhirnya ya kita orang percaya, orang beriman tapi sebenarnya imannya bukan sejati. Mungkin imannya tiruan atau gadungan gitu ya. Bukan yang sejati. Yang sejati dimiliki oleh orang ini karena itu Tuhan katakan, aku heran, aku kagum kepada orang ini. This is heaven's idol. Orang yang seperti ini, yang punya iman yang sejati ini adalah heaven's idol. Nah, sekarang mari kita coba lihat dari cerita tadi. Saya menemukan sekurang-kurangnya ada 2 buah atau 2 akibat, 2 konsekuensi kalau orang punya iman sejati. Tolong jangan disalah mengerti. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus begini supaya kita punya iman sejati. Tapi saya mau mengatakan begini, kalau kita punya iman sejati, maka tandanya kita akan jadi yang seperti ini. Ngerti maksudnya ya? Buahnya kalau kita punya iman sejati itu seperti ini. Yang pertama, klik. First fruit dari orang yang beriman sejati, orangnya akan jadi rendah hati. Orang itu akan jadi rendah hati. Pak, di mana adanya? Coba ayatnya mengatakan apa tadi dalam firman Tuhan? Klik. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, apa saudara? Aku tidak layak menerima engkau atau Tuhan di dalam rumahku. Ya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa dia rendah hati. Kenapa begitu? Begini, sebenarnya kata perwira ini, kan namanya militer itu kalau perwira itu kan banyak kan saudara. Kita tahu lah, kayak yang tahu ya. Dalam militer itu paling rendah itu namanya tamtama, yang tengahan itu namanya bintara, golongan bintara, yang atas itu namanya perwira. Nah perwira itu dibagi 3, perwira rendah, perwira menengah, dan perwira tinggi gitu. Jadi kalau yang tamtama itu kan prajurit 1, prajurit 2, kopral 1, kopral 2 gitu. Yang bintara itu sersan itu ya sampai pembantu letnan 1 gitu. Beberapa 6 ranking atau. Lalu kemudian perwira itu ada perwira yang bawah,
itu letnan 2, letnan 1, kan gitu kan, kapten, lalu perwira menengah itu mayor, letnan kolonel, kolonel, lalu perwira tinggi itu brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal, jenderal. Itu adalah ranking-rankingnya. Nah, perwira yang mana ini gitu? Ditulis dalam bahasa aslinya dia itu ekatontarkos. Kalau ekatontarkos itu kemungkinannya adalah ujung dari perwira rendah dan permulaan dari perwira tinggi. Kalau enggak kapten dia itu mayor gitu. Atau mungkin bisa sampai letnan kolonel. Nah, mari kita bayangkan saudara-saudara yang ada umur yang cukup lebih. Pada zaman Pak Harto dulu cukup banyak militer jadi bupati atau jadi gubernur, jadi wali kota gitu kan, banyak ya. Kalau gubernur itu biasanya pangkatnya mayor jenderal gitu, brigadir jenderal gitu. Kalau wali kota itu biasanya letnan kolonel gitu ya. Kolonel itu biasanya. Dulu di sini ada kolonel Ebes itu Sugiono ya, itu kolonel. Lalu letnan kolonel ada. Jadi biasanya kalau begitu kita sekarang bayangkan bahwa perwira ini kira-kira selevel wali kota atau bupati. Saya bertanya, kalau wali kota atau bupati rumahnya bagus atau enggak bagus? Rumahnya bagus, rumahnya bagus. Lalu kalau wali kota atau bupati rumahnya yang bagus tadi didatangi oleh Yesus. Nah sekarang kita lihat Yesus. Menurut Alkitab, Yesus katakan apa? Serigala punya rumah yaitu lubang di batu. Ya. Lalu burung di udara punya sarang, ya, sarang. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Apa sih tempat meletakkan kepala? Bantal. Dengan kata lain berarti dia ngomong serigala punya rumah, burung di udara punya rumah, anak manusia enggak gablek bantal gitu. Itu, ngerti ya? Bantal saja enggak punya, apalagi rumah. Berarti sebenarnya dia itu gembel. Mohon maaf, sebenarnya dia itu kere. Mestinya yang ngomong tidak layak siapa? Yesus, ya toh, menerima perwira. Ngerti saudara? Yesus kalau menerima perwira itu aku gak layak lah, aku gembel kok. Kalau saudara masih punya bantal berarti saudara lebih kaya daripada Yesus ya. Gitu. Jadi tolong jangan merasa melarat ya, masih punya bantal gitu. Kadang-kadang bantalnya sampai punya pulau gitu, saking dicintai ya. Jadi kalau seperti ini mestinya Yesus yang ngomong begitu. Tapi yang ngomong kepada Yesus justru perwira ini. Wali kota itu yang ngomong, aku enggak layak menerima engkau. Ini diucapkan dengan dengan tulus loh. Jadi artinya wow, rendah hati banget ini. Ngerti saudara ya? Rendah hati sekali. Di dalam Yesus bilang, aku enggak layak menerima engkau gitu. Menarik ini. Nah, contohnya bahwa dia itu orang yang rendah hati juga ditulis oleh Lukas. Ini kan penulisnya Matius. Sekarang Lukas nulis apa? Kalau Lukas nulisnya gini, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira, ekatontarkos tadi, yang mempunyai seorang apa saudara? Hamba. Hamba ini pembantu yang bukan hanya pembantu yang pulang pergi yang masih ada kehormatan, tapi hamba ini sudah menyerahkan dirinya menjadi hamba milik tuannya. Jadi tidak ada harganya. Ini seperti, mohon maaf, binatang-binatang atau ternak pemilikan orang. Ini hamba. Tapi firman Tuhan katakan yang sangat dihargainya. Siapa yang menghormati, siapa yang dihormati? Yang menghormati siapa? Perwira. Yang sangat dihargai hambanya, pembantunya, babune. Sangat dihormati. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Biar tetap ada di sini. Coba sekarang saudara. Saya mau tanya. Kira-kira Lukas ini nulis benar atau enggak? Bahwa perwira itu sangat menghargai hambanya. Dokter itu biasanya pinter. Jadi kalau dia nulis, berarti dia telah diselidiki. Dan itu betul. Tetapi seandainya kita pikir, Lukas itu mau membesar-besarkan. Andai kata Lukas membesar-besarkan, sorry, kita percaya Alkitab ini diilhamkan Roh Kudus.
Kalau perwira itu hatinya tidak benar-benar menghormati si pembantunya, nggak mungkin Roh Kudus izinkan Lukas nulis. Paham ya saudara? Jadi ini pasti benar karena Roh Kudus izinkan Lukas. Ya Kas, benar-benar tulisan Kas. Karena hatinya perwira itu memang begitu. Dia sangat menghargai babune. Sorry, kalau babu menghormati tuannya itu biasa. Tapi kalau tuan menghormati babune, nah itu perlu dihitung jumlahnya. Ini berarti orang ini rendah hati. Kenapa saya katakan begitu? Karena Filipi pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan orang yang rendah hati itu cirinya menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Waduh, waktu saya renungkan ini, saya pun juga koreksi. Aku itu rendah hati apa enggak ya? Kalau aku tidak menganggap semua orang lain lebih utama dari diri saya, tidak masuk dalam kategori Filipi 2 ayat 3. Dan kita bisa cek apakah saya punya iman yang sejati atau tidak. Saya pernah mendampingi, saya dibesarkanlah, dimuridkan oleh seorang hamba Tuhan. Orang itu rendah hatinya, minta ampun. Saudara, kalau ketemu sama orang itu selalu dia pasti menyapa lebih dulu. Dan biasanya dia selalu sikapnya seperti begini. Lalu kemudian hamba-hamba Tuhan muda-muda cukup kagum dengan dia. Kemudian bertanya, Pak, sebenarnya falsafahnya Bapak itu apa sih, kok Bapak itu kok rendah hati gitu. Lalu kemudian beliau katakan, saya itu belajar dari air dulu. Air itu kalau oleh kehendaknya sendiri, air selalu mencari tempat yang rendah. Oleh kehendaknya sendiri. Karena itu dia terus ke tempat yang rendah, gara-gara air selalu mencari tempat yang rendah, maka manusia meninggikan dia. Maka firman Tuhan katakan, barang siapa meninggikan akan direndahkan, tapi barang siapa merendahkan akan ditinggikan karena dibutuhkan. Kita selalukah mencari tempat yang rendah? Orang itu bersama dengan rektor saya yang lama di Sati, saya pandang sebagai orang yang rendah hati. Salah satu lagi wujudnya dari rektor saya yang lama di saat itu. Beliau sebenarnya seorang pemimpin yang cukup kaliber sampai internasional. Tapi kalau sudah ada acara besar, pertemuan nasional atau internasional, lalu pas mau masuk ruangan itu, pas barengan dengan orang-orang. Mohon maaf, orang-orang ini sebenarnya biasa, orang-orang pendeta biasa-biasa. Tapi beliau yang sangat terhormat itu, dia selalu, silahkan duluan. Selalu menganggap yang lain lebih utama. Saya sangat bersyukur berada di bawah hamba-hamba Tuhan yang saya lihat rendah hatinya, minta ampun, saya bisa belajar menjadi rendah hati. Kita cek saja, moga-moga Tuhan akan menolong kita. Memang kita adalah orang yang punya iman sejati. Kalau kita punya iman sejati, maka akibatnya kita menghormati siapapun. Orang itu kaya atau miskin, ganteng atau enggak, cantik atau tidak, dia punya pengetahuan atau tidak, kita tetap hormati karena dia manusia. Nah, kalau kita mempunyai penghargaan kepada yang lain, itu berarti kita, salah satu tanda kita memang memiliki iman. Amin, amin, amin. Pagi hari ini Tuhan minta kita bercermin dari orang ini. Perwira loh, ini level bupati, apalagi penjajah loh. Kepada yang dijajah, tapi dia sangat menghargai. Amin. Itu hasil atau buah yang pertama. Buah yang kedua, waktu saya cek-cek dalam ini, kalau orang punya iman yang sejati, silahkan ya, dia akan punya kepedulian atau belas kasihan yang besar. Dia punya kepedulian atau belas kasihan yang besar. Saya juga waktu dia ngomong pada Tuhan Yesus Kristus, ya, dia mengatakan begini, ayo Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia apa? Sangat menderita. Punya kepedulian, punya belas kasihan. Itu kalau orang punya iman sejati, akhirnya dia melihat orang itu dengan kacamata seperti itu. Kepeduliannya dia itu malah dibuktikan sampai dia lintas batas. Maksudnya sudah melintasi golongannya.
Namanya kepedulian itu nggak boleh pilih-pilih. Lek dia podo suku sama saya belas kasihan. Tapi kalau enggak gitu. Kalau dia seagama dengan saya belas kasihan. Lek enggak seagama, aku enggak belas kasihan. Belas kasihan itu peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa memperhitungkan agama. Ngerti maksudnya ya? Jadi kepeduliannya dia itu sampai lintas batas. Lukas menggambarkan kepeduliannya dia dan belas kasihan yang sangat besar itu. Dengan cara begini, silakan. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya dia. Ya, terus mereka tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus. Jadi bayangkan tua-tua Yahudi itu kan orang terhormat. Tapi oleh perwira itu diminta mau, itu berarti orang ini memang sangat terhormat sebenarnya ya. Datang kepada Yesus dan dengan sangat tua-tua itu meminta pertolongan Yesus. Kata mereka kepada Yesus, dia si perwira itu layak engkau tolong loh Yesus. Kenapa? Sebab ia mengasihi bangsa kita. Notabene dia orang Roma, penjajah. Mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan langgar kita gitu. Ngerti itu? Jadi belas kasihannya ngeluber sampai untuk membangun rumah ibadahnya orang Yahudi, diberi belas kasihannya, diberi kepeduliannya. Wow. Kalau kita memang punya iman yang sejati, minimal kita akan jadi orang yang rendah hati, menganggap semua yang lain lebih utama, dan juga kita punya belas kasihan kepada siapapun yang kita jumpai. Nah, sekarang pertanyaan masuk ke pertanyaan yang utama. Jadi Pak, kalau begitu arti beriman yang sejati itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari perwira ini, maka kita lihat pertama bahwa orang yang beriman yang sejati itu dia 100% percaya kepada firman. Dia tadi katakan apa? Guru, saya ini perwira menengah, perwira rendah. Di bawah saya itu ada banyak. Ada perwira rendah itu letnan 1, letnan 2, lalu bintara itu ada 6 pangkat, lalu tamtama itu ada 4 pangkat, 10, 13, 12. Kalau saya katakan, pergi. Apa jawabannya ya? Siap komandan gitu. Nggak ada orang bawahnya, pergi. Perginya kapan? Nggak ada. Apalagi bilang, nggak mau, nggak ada. Artinya atas itu punya otoritas luar biasa. Dan saya juga punya atasan. Dan kalau atasan saya katakan, datang, maka saya datang. Nggak tunggu-tunggu. Lakukan ini loh Pak, itu 2 kata, katanya tadi sepatah kata aja. Dalam bahasa Indonesia 2 kata, dalam bahasa Inggris 2 kata, dalam bahasa Yunani 1 kata itu. 1 kata, lakukan ini, lakukan. Siap komandan, siap komandan. Wow, dia percaya 100% kepada firman Tuhan. Nggak perlu banyak-banyak sang komandan ngomong. Cukup ngomong sepatah 2 patah katanya, beres. Gitu. Artinya dia apa? Dia menaruh Yesus ini seolah-olah menjadi jenderalnya para jenderal gitu. Ngerti saudara? Yesus ini firman-Nya luar biasa. Nggak perlu banyak ngomong. 1 omongan luar biasa. Dampaknya. Jadi rupanya kalau saudara nanti ada di rumah dan kemudian ada waktu, silahkan lihat kejadian-kejadian sebelumnya peristiwa ini. Lihat kejadian sesudah peristiwa ini. Sebenarnya di situ si Matius sedang menjejerkan beberapa peristiwa di mana Yesus berkata 1 kata dan semuanya ditaati. Contohnya, ada cerita tentang Yesus dengan murid-muridnya lagi ada angin tofan di lautan, luar biasa. Lalu Yesus dibangunkan. Terus Yesus katakan apa? Diam, 1 kata. Diam. Langsung alam taat kepadanya, teduh. 1 kata saja. Lalu ada cerita, ada orang dirasuk setan. Datang pada Yesus. Yesus cuma katakan 1 kata. Pergi. Setan lari.
Itu buat saya ilustrasi dari Matius. Bahwa sebelumnya dan sudahnya sudah diilustrasikan oleh Matius. Bahwa bagi Yesus firman-Nya itu luar biasa kalau kita percayai. Satu kata. Makanya kalau kita ini memang betul-betul beriman, saya agak mempertanyakan kalau kita masih nggak mau taati firman Tuhan. Karena kalau kita memang beriman, kita tahu dia itu jenderal, saudara jenderal. Ngomong apa saja kepada kita, nggak usah ngomong banyak-banyak bahkan. Satu kata aja harus kita taati. Apalagi 10 kata. 10 kata juga harus kita taati. Karena dia jenderal kita. Dan dia sudah membuktikan alam semesta di bawah kendalinya. Setan-setan yang katanya punya kuasa luar biasa di bawah kendalinya. Tidak ada yang luput dari kendalinya dia. Mari mulai hari ini kita membiasakan diri untuk 100% percaya kepada firman. Dan bukan bantah-bantah dengan firman. Karena firman ini pasti benar. Yesus pasti benar dan kita taati. Amin. Sampai ada orang yang mengatakan, namanya Erwin Jones, mengatakan begini. Doa memang sangat penting di pemandangan Tuhan. Namun 1 ons tindakan ketaatan lebih disukai oleh Tuhan daripada 1 ton doa tanpa disertai tindakan ketaatan. Doa itu penting, tapi kalau doa lalu kemudian Tuhan sudah ngomong lalu kita nggak taat, nggak ada gunanya. Yesus contoh bagi kita, waktu di Taman Getsemani dia mau berdoa supaya kalau bisa jangan kiranya penyaliban itu datang. Tapi rupanya waktu dia doa pertama kali, tapi jangan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu Bapa. Rupanya di antara doa pertama dan doa kedua, Bapa sudah mengatakan Yesus kayaknya nggak bisa ini harus terjadi. Perhatikan doa yang kedua. Doa yang kedua, Matius 26, Yesus ngomong, bila tidak mungkin, jadilah kehendakmu. Enggak ngotot terus Yesus kepada Bapaknya. Wis dengar Bapak, enggak mungkin Yesus. Mosok Tuhan, ayolah Tuhan, ayo Tuhan. Enggak, bila tidak mungkin, jadilah kehendakmu. Lalu doa yang ketiga sama dengan yang kedua. Yesus cuma 1 kali berdoa, apabila, pelan-pelan saja ikut saya. Ya, jangan ikut. Ya, jadi kalau Yesus taat kepada Bapaknya, maka kita juga mesti mengikuti kepada Dia. Firman, ya, firman. 1 patah kata cukup. Jadi menurut saudara, akhirnya tahu sekarang. Sebenarnya perwira ini kira-kira butuh 1 kata dari Yesus apa kira-kira? Sembuh. Yesus ngomong, sembuh, sembuh. Tapi Yesus ngomongnya lebih dari 1 kata, padahal isinya cuma 1 sebenarnya, sembuh. Pulanglah, ya, pulanglah. Gitu. Lalu lihat ternyata hambanya sembuh. 1 kata cukup dari Yesus. Amin. Luar biasa. Mari kita biasakan untuk bergantung pada kata-kata Yesus dan membiarkan Yesus berkata kepada kita, nasib hidup kita akhirnya akan ada di dalam kata-katanya Dia. Yang kedua, orang yang beriman itu artinya 100% mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia katakan sepatah kata saja Tuhan. Sudah enggak perlu pertolongan yang lain. Tuhan saja mempercayakan persoalan saya itu 100% kepadamu. Saya percaya engkau bisa membereskan. Saya sungguh-sungguh terkagum oleh salah satu kesaksian dari seorang penginjil nasional kita yang dulu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai sekarang pun sebenarnya juga dipakai, cuma waktu itu memang betul-betul dipakai luar biasa. Pernah mengadakan penginjilan beberapa malam di Pulau Sari zaman itu. Ya. Sangat dipakai Tuhan. Lalu kemudian akhirnya dia menginjil di Indonesia ini dengan sangat dipakai Tuhan. Lalu dia diundang ke luar negeri juga. Satu kali dia diundang ke Thailand. Lalu mengadakan KKR beberapa malam. Dan pada waktu itu ngelewati 1 hari libur, lalu panitia menyusun supaya pas hari libur itu, maka si pendeta ini akan diajak untuk rekreasi gitu. Lalu akhirnya diajak rekreasi, sampai mereka ngajak rekreasi untuk melihat kepiawaian gajah-gajah Thailand. Pergi ke sana, waduh itu kalau saudara,
menyaksikan gajah-gajah Thailand itu kan luar biasa pintarnya ya. Kemarin dulu saya sama Bu Esther pas ada konferensi misi ke sana, lalu kemudian ngikuti, maka gajah-gajah itu ada yang ngelukis gitu. Anak gajah kecil itu ngelukis gitu. Lukis. Lalu kemudian dia seperti beraksi marah, lalu lukisannya belum selesai ditinggalkan. Lalu mamahnya datang gitu. Lalu mamanya datang, oh ini gajah loh. Kok bisa neruskan lukisannya si anaknya tadi, lalu jadinya bagus. Waktu dijual harganya mahal sekali itu. Kok bisa ya? Orang jadi kagum. Ada lingkaran api dan sebagainya yang mereka lewati dan pokoknya bagus. Pintar-pintar luar biasa dan pelatihnya hebat. Nah, akhirnya pada waktu itu diceritakan bahwa hamba Tuhan ini disertai dengan panitia pergi ke pertunjukan gajah-gajah Thailand itu. Lalu mereka menyaksikan betapa hebatnya gajah-gajah itu luar biasa. Lalu kemudian pertunjukan yang terakhir adalah kalian lihat ya bahwa gajah-gajah ini sangat patuh kepada orang yang menyuruhnya untuk lakukan apa atau apa ya. Sekarang gajah-gajah ini akan kami kasih musik, lalu mereka akan nari-nari. Nanti kami yakinkan kalau saudara mau datang ke sini, lalu kemudian saudara bisa tidur gitu ya. Kami sudah sediakan tikar-tikar ini, maka gajah-gajah ini akan nari-nari dan tidak akan nginjak saudara-saudara. Wah, karena tahu bahwa gajah-gajah ini bagus-bagus, mereka pada datang ya, turis-turis dari Indonesia, dari mana-mana, dari barat juga pada di tikar-tikar tadi. Lalu mulai di setel musik. Lalu gajah nari-nari, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Lalu gajah yang besar kedua mulai nari-nari. Lalu kemudian dia menunjukkan kepiawaiannya, dia berjalan di antara orang-orang yang sedang tidur-tidur itu, enggak ada satupun yang tersenggol oleh dia. Tapi kemudian tahu-tahu si gajah terbesar kedua ini mulai iseng gitu ya. Lalu tahu-tahu kakinya yang besar itu ditaruh di posisi perutnya salah satu turis gitu ya. Lalu akhirnya kalau saudara jadi turisnya kira-kira gimana? Lari, dia lari gitu. Padahal jaraknya masih jauh gitu. Lalu kemudian dia pergi ke turis yang lain, ditaruh di seperti mukanya, turis, lari. Sampai akhirnya yang belum dikasih itu semua pada lari. Lalu kemudian si pembawa acara, saudara kenapa lari-lari? Apakah ada di antara saudara yang disenggol oleh si gajah ini? Enggak ada kan? Dia juga taruh itu enggak terlalu dekat kok gitu. Masih jauh. Enggak ada sebenarnya yang disenggol. Ayo. Kita lihat hebat mereka ini. Walaupun kelihatannya seperti berbahaya, enggak bahaya kok. Belum lagi ini sekarang gajah yang nomor 1 loh. Yang paling besar. Ayo. Enggak ada yang mau datang. Enggak ada yang mau datang. Lalu akhirnya waduh. Ini pertunjukan kurang seru ini karena gajah yang nomor 1 belum datang. Dan dia akan menunjukkan kepiawaiannya. Lalu akhirnya, ya sudahlah siapa saja yang mau datang. Tahu-tahu ada anak umur 11 tahun. Ya, cewek datang ke depan. Lalu kemudian tidur di atas tikar. Lalu gajah yang paling besar kasih lagu rock and roll. Lalu dia mulai nari. Lalu lompat-lompat dan tidak pernah nyenggol anak ini. Tapi dia kemudian merasa anak ini kok tenang sekali ya. Dia mau ganggu anak ini kayak tadi. Mulai taruh di agak dekat, agak 20 cm, 15 cm. Tapi anak itu tenang. Lalu kemudian di atas mukanya tetap tenang saja. Lalu akhirnya gajah ini seperti gregetan, belalainya dijulurkan, dapat pinggangnya si anak ini, lalu dibawa anak ini ke atas sambil ada musik, gitu. Terus seperti mau dilempar, tapi ternyata diletakkan dengan baik-baik. Dan anak itu tenang aja, tidur lagi. Tentu semua yang menyaksikan tepuk tangan sambil kok bisa? Lalu kemudian pembawa acaranya mulai datang dengan saudara heran ya, saudara heran. Kenapa anak ini berani? Karena anak ini adalah anaknya pawang gajah yang di sana itu. Gajah ini dilatih oleh dia, jadi dia sudah tahu papahnya tidak mungkin akan mencelakakan dia. Karena tadi papanya ngomong, kamu maju sana. Semua ada di papa. Penginjil ini katakan, dia meneteskan air mata dan mengatakan, kenapa? Kadang-kadang Tuhan bicara begini begitu, saya enggak percaya kepada dia. Padahal dia Bapa saya yang baik. Enggak mungkin dia mau mencelakakan saya. Dia pasti tolong saya. Moga-moga pelajaran anak ini menolong kita
bagaimana caranya mempercayakan diri kita 100% kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Pulang bawa kaca ya saudara. Ayo mari kita akan sama-sama merespon pada firman Tuhan ini.